nikmat itu hidup ini. Maka nikmat dibagi dua. Masih ingat? Ada nikmat kita diadakan Allah. Ada nikmat kita tetap langgang hidup kita sampai sekarang. Ini disebut dengan nikmat imdad. Yang pertama disebut dengan ijad. Bapak saudara makan Allah, kenapa kita sebut kita ada ini nikmat? Satu kali Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa, ya Allah, jadikan aku Nabi akhir zaman. Apa kata Allah? Sudah ada Muhammad bin Abdullah. Nabi Musa, ya mirip-mirip Bani Israel, karena Bani Israel begitu semua. Permintaannya banyak. Maka Nabi juga banyak minta. Tapi mintanya Nabi Musa, itu Allah anggap sebagai manjanya Nabi Musa. Nabi Musa kemudian request lagi, ya Allah kalau begitu, jika engkau tidak menjadikan aku Nabi akhir zaman, tolong jadikan aku umat akhir zaman. Hadis ini sahih. Saya mau tanya nih, Pak Mirwan dulu pernah doa nggak Pak? Nggak ingat ya. Di alam ruh. Ya Allah jadikan aku umat Muhammad. Pernah doa? Ya? Pak Haddad? Mas Hendy? Nggak pernah doa ya? Kita nggak pernah doa supaya dijadikan umat akhir zaman. Tapi nggak tahu juga, emang dulu pernah ingat. Dulu ketemu Allah pun kita tidak ingat. Maka orang-orang yang Allah ciptakan dan Allah buat dia terlahir di akhir zaman, ini yang namanya nikmat ijad, nikmat diwujudkan di akhir zaman. Selevel Nabi Musa tidak dijadikan sebagai Nabi akhir zaman, enggak juga jadi umat akhir zaman. Bayangkan itu. Kita enggak perlu minta dan Allah jadikan umat akhir zaman. Coba bayangkan lagi. Nanti jika Imam Mahdi keluar jadi imam, yang jadi makmum siapa? Nabi Isa. Secara pangkat lebih tinggi pangkat Nabi Isa. Tapi secara tugas, lebih banyak tugas Al-Mahdi. Berarti Al-Mahdi ini siapa? Al-Mahdi ini pewaris hakiki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ilmu Nabi nanti turun kepadanya. Makanya selevel Nabi Isa harus menjadi makmum. Karena Al-Mahdi khalifatul Rasul, khalifatullah, pengganti, pengemban tugas kerasulan, tapi Rasul sudah tidak ada. Maka beliau hanya disebut sebagai wali Allah. Disebut sebagai khalifatullah. Maka khalifah itu cuma 5, Pak. Khalifatullah itu cuma 5. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terakhir Al-Mahdi. Antara itu Nabi SAW sebut dengan istilah yang berbeda. Disebut mulkan 'adhan, kerajaan. Nabi tidak sebut kekhalifahan. Maka mulai dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Saljuk, Turki Utsmani, itu bukan khilafah. Khilafah yang begitu kita nggak perlu, Pak. Kita nggak butuh. Kita butuh khilafahnya 4 sahabat, dan yang terakhir adalah khilafahnya ala minhajin nubuwah. Jadi Nabi menyebutkan khilafah ala minhaj. Khilafah pemerintahan yang berdasarkan konsep kenabian, ajar kenabian, minhajin nubuwah. Karena Nabi sudah tidak ada, maka pengemban ini adalah wali Allah. Berarti wali Allah ini menjadi imam, imamnya seorang Nabi Allah. Nah, kita bisa bayangkan. Jadi seandainya wali-wali Allah yang hidup zaman ini, hidup di zaman Bani Israel, tentu mereka jadi Nabi. Walaupun hadisnya tidak sahih, ya, ulama'u ummati ka'anbiya'i Bani Israel, ulama umatku seperti nabi-nabi Bani Israel, itu maknanya sahih. Meskipun secara sanad tidak sahih. Kita nggak paksakan juga itu. Kenapa?
Karena setiap masa ada 124 kekasih Allah. Sebelum Nabi Muhammad SAW disebut dengan para nabi. Setelah Nabi Muhammad, karena tidak ada lagi nabi, jumlahnya tetap 124 ribu. Disebut dengan para wali Allah. Siapa tahu guru-guru Bapak Ibu atau di antara kita ini ada yang 124 ribu itu. Amin ya Rabbal alamin. Kalau tidak, semoga Bapak Ibu berguru kepada mereka. Karena nanti mereka bisa kasih syafaat dengan izin Allah. Berdasarkan hadis Imam Muslim, bahwa yang dapat memberi syafaat itu adalah malaikat, nabi, dan orang soleh. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat, nabi, orang soleh ini yang 124 ribu itu.